Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama semoga masih tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya melalui jarak jauh. It's okay. Ya. Dan hari ini kita kembali belajar tematik. Hari ini tematik muatan IPA masih di tema 1, subtema 2. Ya, are you ready? Siap? Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di tematik muatan IPA ini materinya di tema 1 ini adalah membandingkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Seperti yang kalian pelajari minggu lalu itu adalah kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu melalui generatif dan vegetatif. Generatif itu adalah secara kawin, sedangkan vegetatif itu tidak kawin. Nah, vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, generatif kalian sudah pelajari sebelumnya ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, yaitu dengan cara penyerbukan dari benang sari, dari bertemunya benang sari dan putik, ya, melalui bunga ya, bagian tumbuhan bunga. Di bunga ini ada alat kelamin tumbuhan, yaitu ada benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Jangan terbalik ya nak. Nah, di bunga ini ada bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Bunga yang sempurna itu ya yang tadi ada kelamin jantan dan ada kelamin betinanya. Ya. Itu contohnya kemarin ada bunga kembang sepatu, terus ada bunga matahari, terus ada banyak yang kalian temui ya. Bunga di pohon mangga juga itu juga termasuk bunga sempurna. Oke, nah sekarang hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif itu tidak kawin dan vegetatif itu ada yang alami, juga ada yang buatan. Nah, vegetatif yang alami kemarin kita juga sudah pelajari ya. Nah, sedangkan yang sekarang kita akan membahas vegetatif buatan ya. Vegetatif alami itu kemarin kamu sudah pelajari salah satunya dengan membelah diri dengan cara spora atau tunas. Tunas juga ya. Ada tunas adventif, terus geragi, stolon, akar tinggal, akar rimpang, umbi akar, itu harus dihafalin. Contoh-contohnya itu ya. Tunas itu contohnya pohon apa? Ada pohon pisang, tebu, ya. Kalau geragih itu contohnya di tanaman apa? Itu ada di arbei, stroberi, ya. Itu harus dihafal ya, Nak ya. Terus umbi batang, umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya apa? Contohnya adalah bawang, bawang merah, ya. Oke. Diingat terus, dibaca terus walaupun pelajarannya sudah kamu lewati. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Kita lihat ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu terbagi menjadi 5 ya. Ada dengan mencangkok atau secara cangkok, ada dengan setek,
menyetek dengan merunduk, kultur jaringan, dan variasi tumbuhan. Setek itu ada setek batang, setek daun, setek akar, sedangkan variasi tumbuhan itu adalah yang mengenten dan okulasi. Yang pertama cangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh dari batang tanaman tersebut, kemudian dapat diperoleh tanaman baru. Sifat dari keturunan yang dihasilkan adalah sama dengan induknya. Jadi kalau mau mencangkok itu harus cari tanaman yang benar-benar berkualitas baik, bagus ya. Misalkan yang biasanya contoh tanaman yang bisa dicangkok itu adalah mangga, jambu, pohon mangga dan pohon jambu. Ya ini pohon mangga. Ya, ini contoh cara mencangkoknya seperti ini. Batangnya dicari batang yang lurus, kemudian dibelah kulitnya ya. Kemudian diletakkan media tanam, itu bisa serabut akar serabut kelapa ya, terus atau tanah yang bagus, kemudian dibungkus dengan plastik, diikat. Ya, ini namanya cangkok ya. Kalau tanamannya bagus, hasilnya juga akan bagus. Mangganya manis misalkan, maka nanti jadi kualitasnya juga bagus. Ya. Yang kedua adalah setek. Setek adalah menanam bagian dari tumbuhan. Ya. Setek terdiri atas setek batang, yaitu menanam bagian batangnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Contoh tanaman yang dapat disetek itu singkong, tebu, kamboja, bunga sepatu, dan lain-lain. Berikut gambarnya ya. Tanaman disetek itu hanya batang langsung ditanam batangnya. Dipotong batangnya secara miring, kemudian langsung ditanam ke tanah. Yang kedua adalah setek daun, menanam bagian daunnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Contohnya tanaman cocor bebek, begonia, dan lidah mertua. Ya, ini ada tanaman cocor bebek. Jadi hanya sekedar ditanam saja daunnya itu bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Yang ketiga ini setek akar, yaitu dengan memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan akar. Akarnya yang diperbanyak. Contohnya tumbuhan sukun dan kersen. Oke. Yang berikutnya dari vegetatif buatan tumbuhan ya, ini ada merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Ini lihat ada contoh gambarnya ya. Tidak dipatahkan daunnya tapi hanya dirunduk atau dirundukkan tanamannya sampai ke dalam tanah. Contohnya di sini ada pohon apel, melati, alamanda, dan bougainville. Vegetatif buatan yang keempat itu melalui kultur jaringan. Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian dari tanaman. Bisa akar, daun, bunga, buah, biji. Kemudian bagian dari tanaman tersebut ditanam dalam media tertentu dan dijaga atau dirawat dengan kondisi tertentu pula. Ya. Yang terakhir ini ada yang kelima ya. Variasi tumbuhan.
ini ada mengenten, menyambung. Tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan dikotil. Contohnya melati, kembang sepatu, bougainville. Tumbuhan itu ada yang dikotil, ada yang monokotil ya. Kalau dikotil ini biasanya contohnya ke tanaman kebun, seperti melati, kembang sepatu, bougainville, jambu-jambuan juga masuk dikotil. Ini dengan cara seperti ini, contoh di gambar ya. Dengan cara disambung, bisa muncul tanaman yang baru. Oke, masih di variasi tumbuhan, tadi ada mengenten atau menyambung. Yang berikutnya itu adalah okulasi atau menempel. Ya, okulasi atau menempel ini menghasilkan jenis tanaman baru, bukan anak yang baru, ya, dengan cara menempel bagian tumbuhan mata tunas yang dipilih sesuai keinginan ke tumbuhan induk. Ya, ini contohnya di bawah ya, ada gambarnya. Nanti, hasil dari tanaman yang diokulasi atau dienten dapat membuat variasi agar dalam satu tumbuhan bisa memiliki bunga dengan berbagai warna sesuai keinginan. Lihat contoh gambarnya ya, itu dengan cara menempel bisa tumbuh tanaman baru. Oke, baik. Tadi kita sudah pelajari tentang tanaman, berkembang biakan tanaman secara vegetatif buatan, ya. Nah, sekarang kita beralih ke hewan, makhluk hidup yang berikutnya. Jadi, semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan juga perkembangbiakan, ya. Berikutnya adalah hewan. Nah, kita lihat dulu di sini. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan, bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Oke, ini di buku kamu, perkembangbiakan hewan secara generatif ini ada di buku kamu halaman 93. Ya, oke. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perkembangbiakan secara generatif itu berarti secara kawin, ya, yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Nah, sel kelamin jantan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut sel telur atau ovum. Bertemunya sperma dan sel telur ini disebut pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi tersebut, terbentuklah zigot. Kemudian selanjutnya terbentuklah embrio. Embrio adalah calon anak yang menjadi makhluk hidup baru. Ada dua jenis pembuahan fertilisasi. Yang pertama pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal, artinya pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Bertemunya sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh induk betina. Zigot tumbuh dan berkembang di dalam air. Ini contohnya ada ikan dan katak. Fertilisasi eksternal. Sedangkan yang kedua, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk, fertilisasi internal. Artinya pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Bertemunya sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya, pada semua hewan umumnya melakukan pembuahan di dalam tubuh induk betina. Antara lain tikus, kucing, kelinci, ayam, bebek, dan lain-lain. Oke. Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu ada 3 di sini. Ya. Yaitu ada ovipar, vivipar,
dan ovovivipar. Ovipar itu artinya bertelur, ya, dengan cara bertelur. Oke. Embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Ya, jadi bakal anaknya ada di dalam telur. Oke. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu melahirkan. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya, di dalam rahim ya. Kemudian dilahirkan. Ini vivipar. Ya. Nah, ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Oke, ciri-ciri ovipar. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, ya karena dia bertelur. Ovipar. Itu ciri-cirinya ya. Nah, kamu bisa bayangkan hewan apa coba? Oke, kita lanjut dulu ya. Ciri-ciri vivipar sekarang. Vivipar apa tadi? Vivipar adalah dengan cara melahirkan, ya, atau beranak. Ciri-cirinya yang pertama berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang ketiga, menyusui anaknya. Yang keempat, biasanya memiliki rambut atau bulu. Oke, ini pembahasan yang tadi ya, pembuahan internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk seperti pada ayam. Yang di bawah ini adalah pertumbuhan eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk seperti pada ikan. Ya, jadi di luar terjadi pembuahannya, sel sperma bertemu dengan sel telurnya di luar tubuh. Sedangkan kalau internal itu di dalam tubuh induk betina. Ovovivipar tidak mempunyai ciri khusus, namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Oke. Nah, untuk contoh-contoh binatang ovipar yang bertelur itu apa sih contohnya? Itu ada hewan ayam, burung unta, katak, dan lain-lain yang bertelur ya. Dan untuk vivipar, hewan apa coba yang melahirkan? Pasti banyak ya. Pasti kalian sudah banyak juga yang tahu. Hewan-hewan yang lagi terkenal sekarang musim apa coba? Ya, kambing, sapi, itu juga dengan vivipar atau melahirkan. Ya, rata-rata ini adalah hewan mamalia. Ada tikus juga, kelinci, kucing, sapi, ya, unta, rusa, monyet, kelelawar, dan lain-lain. Tapi ada pengecualian yang istimewa yang terjadi pada hewan tertentu, misalnya platypus dan echidna. Kedua hewan tersebut adalah hewan mamalia karena platypus dan echidna menyusui anaknya. Tetapi platypus dan echidna berkembang biak dengan bertelur. Ya. Oke. Itu tadi vivipar sudah, ovipar juga sudah, ovovivipar. Apa contohnya? Hewan apa yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak? Jadi dia bertelur dan beranak. Oke, itu contohnya ada di ular ya. Oke.
Oh, contoh di buku kamu ini ada ikan hiu dan ikan pari. Oke. Oke, demikian. Oke, demikian ya pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah selesai. Terus dibaca bukunya, dipelajari kembali, jangan malas membaca, dan terus latihan, perbanyak latihan menjawab-jawab soal. Oke, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Oke, demikian dari Ibu. Mari sama-sama kita bilang Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.